Yang mengenyangkanku, yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh atas pertolongan-Mu Tuhan kami berada di tempat ini. Atas anugerah-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau senantiasa memelihara hidup kami. Oleh sebab itu patut kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah pada malam hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau juga mendengar firman-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah hidup kami boleh seturut dengan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami buka hati, kami arahkan pikiran kami hanya kepadamu, sembunyikan kami bungkus selimuti dengan darah-Mu yang kudus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saudara bergembira pagi, sore hari ini, malam hari ini. Seneng ya, jarang kita bisa pergi. Mungkin baru pertama ya kita bisa 3 hari bersama-sama saudara ya. Kalau Sabtu mungkin ya kita datang, ada juga yang nggak bisa datang. Termasuk saya sering bolos. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya juga bisa izin. Karena saya izin tuh rada susah, mau lama-lama nggak bisa. Jadi harus mendekati. Nanti kalau mendekati nggak tahu nanti ya kan, bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi syukur Tuhan kasih kesempatan buat saya. Bahwa saya bilang, oke, harus kok, gitu ya. Sekali-kali tapi saya tetap mau bawa kerjaan ya karena ada beberapa yang harus dikerjakan oleh saya, nggak bisa ditinggalkan setiap hari gitu ya. Tapi bersyukurlah kalau saat ini kita bisa bersama-sama. Nah saudara, saya ketiban ya ditugaskan, ya boleh dibilang mendadak juga sebetulnya, tapi ya sudah. Pak Siman juga nggak maksa sih, ya, bisa nggak ya sudah, saya bilang oke aja sih. Karena saya bilang saya tidak akan minta pelayanan, tapi kalau Tuhan kasih pelayanan saya tidak akan tolak. Ya itu prinsip ya. Kalau Tuhan sudah percayakan, kita lakukan itu. Ya sesulit apapun, sesibuk apapun ya saya usahakan. Ya. Tapi tiba-tiba Kamis sakit saudara. Sabtu saya kan harus tetap menyiapkan bahan ya. Sakit hari Kamis sakit, sekarang pun masih kurang enak. Ya tapi ya Tuhan pasti akan pimpin kita semua ya untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya. Kita akan lihat di dalam Lukas 11 saudara ya. Lukas 11 ayat 1 sampai 13, judul perikopnya adalah hal berdoa. Ini ada juga di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jadi di sini ya dalam perikop ini dikatakan judul perikopnya jelas hal berdoa. Tapi saya pernah bertanya-tanya ya, Tuhan Yesus pernah nyuruh kita berdoa nggak sih? Ya, pernah nggak nyuruh kita berdoa? Secara gamblang mungkin tidak akan lihat ya, malah Tuhan Yesus bukan nyuruh. Ya, Tuhan Yesus justru memberi teladan. Dia berdoa setiap saat, di dalam kesibukannya dia selalu berdoa. Sehingga akhirnya murid-murid Tuhan Yesus yang datang meminta diajarkan doa. Kenapa? Karena murid-murid Yohanes Pembaptis diajarin doa gitu. Akhirnya diajarkanlah doa yang terkenal dengan nama doa Bapa Kami. Ya. Kalau Gus Dur ngomong yang paling dekat orang atau agama bukan ya agama atau penganut siapa itu paling dekat dengan Allah itu siapa? Orang Kristen. Ya. Yang paling jauh
Ya, dia bilang ya kita yang paling jauh harus teriak-teriak. Kita sangat dekat. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga adalah doa Bapa kami. Bukan apa? Ya dia bilang dengan lucu kan kalau ini ya. Om manggilnya ini ya. Tidak, tapi Bapa kami. Ya. Dan di sini di dalam Lukas 11 ini ayat 1 sampai 13 kalau saudara lihat, itu Tuhan Yesus mengajarkan apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah kata-kata pertama yang harus diucapkan oleh seseorang yang mau berdoa. Pertama adalah memang menguduskan Tuhan dulu. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah meminta pengampunan dulu. Meminta pengampunan dulu kepada Tuhan. Ini penting. Kenapa? Supaya doa kita itu didengar. Kenapa doa kita didengar? Atau bagaimana supaya doa kita didengar? Doa orang ini mana? Doa orang yang benar. Doa orang benar. Ya, bila yakin didoakan itu akan sangat besar kuasanya. Saya melihat di sini ada setiap orang yang berdoa itu selalu meminta pengampunan terlebih dahulu. Jadi setiap kita mau berdoa, dan saya yakin kita tidak mau berdoa asal begitu saja, berdoa asal ngomong gitu ya. Berdoa berarti kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu dari doa itu. Berarti ingin didengar oleh Bapa kita. Jadi harus minta dulu pengampunan supaya kita menjadi orang benar dulu. Ya, kita akan lihat ini ayat selanjutnya. Kemudian Tuhan Yesus baru mengajarkan bahwa doa itu harus dilakukan secara tekun, terus menerus. Gak bisa doa hanya sekali-kali, tapi harus dengan tekun. Diceritakan di sini apa? Jika seorang di antara kamu, ayat 5, pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan, ayat 7, ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, ya baginya pintu dibukakan. Jadi pasal atau perikop ini mengajarkan kita supaya kita itu tekun berdoa, dan berdoa setiap waktu, terus menerus. Jadi setiap orang Kristen itu harusnya disebut sebagai pendoa. Ya, grup kita disebut Pendoa Mission Care Bandung.
Orang yang mau disebut sebagai pendoa adalah orang yang terus-menerus berdoa. Dan Tuhan mau kita menjadi pendoa-pendoa. Ketika Tuhan Yesus diminta bagaimana ya, atau ajar kami untuk berdoa, selain mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga ilustrasikan bahwa kalau kita minta kepada seseorang itu harus jangan malu, terus harus dilakukan terus-menerus. Ayat 10 katakan ayat 11 katakan apa? Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita kalau kita mau meminta kepadanya. Bapa dunia pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia berikan, di sini dikatakan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kita semua. Kita tahu di dalam dunia ini kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita mau menyatakan kemuliaan Allah, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Enggak ada yang tahan dengan godaan, dengan kondisi dunia ini pun kita nggak tahan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, ketahanan dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Ada satu yang juga dialami ya, oleh Nehemia. Ya, bukan dialami sebenarnya, bukan dialami Nehemia. Tapi kita lihat doa Nehemia di Nehemia 1 ayat 6. Saudara, kita lihat contohnya ya. Nehemia 1 ayat 6 katakan, berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu, dan dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mentaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau sampaikan kepada Musa hamba-Mu. Saya bacakan di dalam terjemahan baru 2 ya. Jadi mungkin agak berbeda dikit. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan, dia melihat orang Israel, mendengar orang Israel, temboknya diruntuhkan. Dan dia sebagai anak Tuhan, walaupun dia ada di negeri jauh dan posisi dia sudah cukup enak, dia berdoa. Dan saat dia berdoa, itulah yang dia lakukan. Nehemia meminta pengampunan terlebih dahulu. Meminta pengampunan lebih dahulu. Ya, supaya dengan pengakuan dosa, ya, maka Tuhan akan dengar doanya. Ya, itu yang dia mengerti betul. Doa orang benar itu bisa didoakan dengan yakin, maka sangat besar kuasanya dan pasti ada hasilnya, dikatakan dalam TB2 ya. Yakobus 5 ayat 16 itu. Nah, akibat dari doa Nehemia, kita lihat di dalam ayat 4-nya. Nehemia mendapatkan kemurahan raja sehingga dia diperkenan. Ya, kalau menghadap raja harus ada perkenanan, meminta sesuatu harus ada perkenanan dan diperkenan. Bukan hanya itu saja, raja berkenan mengutus dia ya kembali ke Yerusalem sebagai apa? Sebagai bupati.
Bukan itu saja. Itu yang pertama. Pertama, dia mendapatkan perkenanan Raja Artasastra. Yang kedua, di dalam ayat 7, Nehemia ayat 7, ayat 8, 9, Nehemia 2 ya. Itu dia minta apa? Dia minta surat atau surat pengampunan supaya bisa dibantu oleh bupati, supaya bisa diberi ya, supaya dia bisa masuk gitu ya, melewati jalan-jalan untuk bisa ke Yerusalem, tidak diganggu. Dan doa ini berbuah penyediaan yang luar biasa. Bukan hanya surat yang dia dapat, tetapi dia mendapatkan pengawalan yang cukup wah, kalau kata saya. Ada tentara berkuda yang mengawal Nehemia. Luar biasa, saudara. Akibat doa Nehemia, yang ketiga, bangsa Israel juga diinspirasi untuk bertindak. Ya, ayat 17. Ya, Bapak-bapak ya, kita perhatikan. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Kemudian ketika aku beritahukan kepada mereka ayat 18-nya, betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku, dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Luar biasa ya. Hanya doa Nehemia. Setelah dia minta pengampunan doa, supaya doanya didengar Tuhan. Doa orang benar. Akibatnya luar biasa. Menggerakkan hati seorang raja. Memberikan perkenanan. Mengutus dia. Padahal dia kerjaannya banyak. Seperti hari ini. Saya dibebaskan. Boleh ya. Walaupun ada hak saya, tapi kadang-kadang rada sulit ya. Tapi Tuhan menggerakkan hati raja itu. Bahkan membekali dia. Memperlengkapi dia. Sesuatu yang luar biasa. Bukan itu saja. Dia bisa menggerakkan hati orang Israel. Sehingga dia mau melakukan. Terjadi kebangkitan rohani dan kerjasama umat akibat doa Nehemia. Satu hal yang paling penting lagi, yang keempat, Nehemia 9 ayat 1 dan 2 dikatakan pada tanggal 24 bulan itu orang Israel berkumpul dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung. Tanda apa? Tanda pertobatan. Dan tanah di kepala, jelas ya, tanda pertobatan. Ayat 2-nya jelas, keturunan orang Israel memisahkan diri mereka dari semua orang asing. Mereka berdiri di tempatnya lalu mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi kembali doa Nehemia mendorong pertobatan massal dan pembaharuan iman. Jadi doa-doa kita bila didoakan dengan benar akan sungguh-sungguh berpuasa. Bukankah Tuhan menginginkan kita berdoa untuk bangsa kita? Bukankah Tuhan menginginkan kita berdoa untuk bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Mempertobatkan orang-orang. Kita sebagai pendoa harus berdoa pertobatan setiap saat. Karena seringkali kita berbuat dosa. Supaya doa kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Besar kuasa. Jadi
Iman, pertobatan, dan tindakan Nehemia menunjukkan bahwa doa yang tulus dan disertai pertobatan bisa mengubah sejarah sebuah bangsa. Andrew Murray, seorang pendeta dan penulis, mengatakan begini, saudara. Allah berkuasa atas dunia dan gereja melalui doa-doa umatnya. Jadi Allah berkuasa atas dunia dan gereja itu melalui doa umat. Jadi doa umat ini, umat Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau kita berdoa, memang kita tidak boleh asal berdoa. Luar biasa. Dan Allah membuat perluasan kerajaan ya begitu tergantung pada kesetiaan umatnya dalam doa. Ini Andrew Murray. Jadi perluasan kerajaan Allah di dunia ini juga merupakan atau tergantung pada kesetiaan umatnya dalam doa. Bersyukur bapak-bapak di sini adalah pendoa Vision Camp. Kalau kata saya suatu yang jabatan yang luar biasa lah ya. Tapi memang jangan hanya dikatakan saja pendoa gitu ya. Tapi memang betul-betul berdoa. Kita setiap Sabtu berdoa ya untuk bangsa, untuk segala macam. Oke. Jadi doa itu sangat strategis buat perluasan kerajaan Allah. Katanya doa itu gampang ya. Betul saudara? Setiap orang bisa berdoa. Saya diajarkan begitu. Ya, ditanamkan setiap orang bisa berdoa. Khotbah harus belajar. Ya kan? Mimpin pujian juga sama harus ada ya. Tapi orang itu setiap orang bisa berdoa. Gampang nggak saudara? Gampang nggak? Para pendoa gampang nggak? Berdoa gampang? Murid-murid Tuhan Yesus saja susah. Tuhan Yesus negur ya ketika di Getsemani. Aduh, 1 jam saja. Bisa, susah. Nah, kemarin waktu saya nyiapin pikiran saudara, tema kita apa? Tema kita apa? Hah? Apa? Salah. Apa? Ada yang tahu? Hah? Iya. Bersama dalam doa, bersatu dalam. Saya mikir, cuman saya nggak tanya Pak Siman lagi. Saya nggak tanya lagi Pak Siman. Saya cari, saya siapkan. Apa bedanya bersama dalam doa dengan doa bersama? Sama beda? Siapa yang ngomong sama? Ada yang menganggap sama? Sama nggak bersama dalam doa dengan doa bersama? Bedanya di mana? Satu-satu dong, Pak Jari. Kalau berdoa bersama dalam doa satuan hati. Kalau katanya berdoa bersama cuma kumpul aja. Ya, betul saudara. Saya mikir ini sama kak. Ya, kita seringkali kan, ayo kita doa bersama. Gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang apa? Bersama dalam doa atau doa bersama setiap Sabtu? Yang mana nih?
Yang berdoa bersama? Hah? Ya, memang setelah saya lihat ternyata tadi Pak Jerry udah jelasin. Berdoa bersama adalah satu kegiatan fisik, harus ketemu secara fisik. Hanya satu liturgi. Tetapi bersama dalam doa itu lain. Ada hati yang bersatu. Waktu saya masih muda, ya, tapi saya meritnya udah tua kan. Teman saya bilang ini, dia punya, ya bukan, dia teman SD, teman SMP saya. Dia teman SMP saya, ketemu lagi ketika saya SMA. Waktu itu di Jalan Riau itu kumpul-kumpul sebelum Kemah Daud berdiri. Mulai mau tuh, ya, ada Batara Siombing tuh bikin gitu ya, berapa sel. Kemudian ada seorang yang memimpin persekutuan-persekutuan itu. Jadi semua beberapa sekolah tuh direkrut, dibentuk ya persekutuan-persekutuan. Nah, ada seorang yang memimpin sampai 9 persekutuan. Ya. Teman saya ini ceweknya, dia agak bule. Ya cakep lah segitu mah ya, cantik ya. Nah, setelah kuliah dia ngomong ke saya, saya udah kuliah lah, udah beres kayaknya. Nah, dia ternyata married dengan seorang yang pemimpin 9, dan itu adalah kakek rohani, dia bilang. Itu adalah kakek rohani. Jadi dia punya anak rohani, kemudian anak teman saya ini adalah cucu. Dan dia cerita bagaimana dia bisa menikah dengan si laki-laki ini. Dia bilang gini, dia datang ke rumah katanya. Dia datang ke rumah, dia bilang gini, kata Tuhan, kamu adalah jodoh saya. Kata Tuhan, kamu adalah jodoh saya. Luar biasa, saya bilang ini orang hebat ya. Jarang ketemu sebetulnya karena dia kakek. Jadi ada tingkatan lain. Jadi yang sering ketemu adalah ibunya, ibu rohaninya. Nah, terus dia bingung gitu sebenarnya. Kenapa? Pertama datang ngomong begitu. Terus kedua dia tahu si cowok ini harus pergi ke Australia sekolah. Jadi dia bilang, kamu main-main ya. Gimana kita mau kenal? Gimana kita mau saling berkenalan? Kalau kamu aja sekarang ya sudah ngomong gitu malah ninggalin saya untuk sekolah dan tidak dalam waktu dekat, sebentar. Akhirnya karena rohani ya, orangnya dia bilang gini, kita berdoa, dia katakannya istilahnya transfer of spirit. Kamu berdoa jam di sini misalnya saya Australia berapa jam, pokoknya harus disamakan. Dan kita berdoa untuk itu. Nah, inilah yang disebut doa bersama dalam doa. Tidak secara fisik ketemu, tetapi rohnya itu bersatu. Ada kesatuan roh untuk satu niat, atau untuk satu keinginan, ya, untuk satu kerinduan menikah. Ya, saya juga dari situ memang mengambil pelajaran. Ya, saya juga sempat lah ya kalau ketemu ya bareng-bareng berdoa. Karena jauh ya, terus saling mendoakan. Itulah yang Tuhan mau. Bukan asal juga ketemu berdoa bersama, tetapi sama-sama bersama dalam doa. Nah, yang mana sih sebenarnya yang paling oke? Dua-duanya oke. Tuhan juga meminta kita untuk bisa berkumpul bersama, berdoa bersama. Itu mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berdoa. Karena doa adalah disiplin rohani. Ketika kita lemah, kita butuh teman untuk membakar
kembali semangat kita, spirit kita. Dengan apa? Cara bertemu, berkumpul bersama. Itu juga perlu. Dan doa yang seperti itu, kedua-duanya ya, baik bersama dalam doa maupun berdoa bersama, itulah yang akan membangkitkan kasih di dalam persekutuan. Itulah yang akan membangun kita untuk bersatu dalam kasih. Itu tema kita ya. Bersama dalam doa, bersatu dalam kasih. Doa bersama seringkali memiliki banyak hambatan. Waktunya nggak sama, nggak cocok. Iya kan? Susah lah, nanti ada keperluan dan sebagainya. Jadi kita harus saling mendoakan baik secara bersama maupun bersama dalam doa. Mau saudara? Mau? Ya, yuk kita tingkatkan. Untuk menambah semangat, ayo kita ngumpul bersama, berdoa bersama. Untuk saling menguatkan, kita mau bersama dalam doa. Ya, karena Yesus rindu membuat setiap gereja menjadi alat untuk berdoa syafaat. Itu sama ya, bersama dalam doa itu kayak doa syafaat. Karena doa adalah bahan bakar yang menggerakkan gereja. Sehingga doa itu juga karena doa itu juga yang menyebabkan tangan Tuhan bergerak dan menopang aliran kehidupan Roh Kudus. Doa yang Tuhan ajarkan, doa apa tadi judulnya? Bapak kami, bukan Bapak Uing, bukan Bapak Aing. Uing mah bahasa Sumedang. Bapak Aing, bukan itu, tapi Bapak kami. Artinya apa? Ada dimensi kebersamaan yang sangat kental. Tuhan tidak pernah mengajarkan doa untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Nehemia juga berdoa atas dosa-dosa, pengampunan dosanya, diminta dosa orang Israel, dosa keluarganya, dosa dirinya. Itu berarti dimensi apa? Kebersamaannya sangat kental. Kristen adalah komunitas. Dan Tuhan mau kita juga bisa saling, komunitas itu berarti satu kumpulan yang saling ya memperhatikan. Ya, karena gereja bukan hanya gedungnya, bukan hanya kumpul-kumpul begitu, tapi komunitas. Beda rasanya ketika kita datang kumpul dalam satu gereja, dan setelah itu pulang, kayak nonton bioskop katanya. Ya, pulang aja udah. Tetapi Tuhan mau supaya kita berdoa untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain. Dan ketika kita berdoa bagi orang lain, kita tahu nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Ya, dan Tuhan menginginkan kita harus sungguh-sungguh mendoakan orang lain, agar apa yang Tuhan mau sebetulnya, yang sudah Tuhan berikan kepada umat Kristen, itu boleh menjadi kenyataan. Ya, dan biarlah Yesus juga sama melakukan itu. Dia juga sering berdoa sendiri memang. Murid-murid Tuhan Yesus juga ketika dibawa yang 3 juga ditinggalkan, ya, dia tetap berjalan sendiri.
Tapi sebenarnya dia ingin supaya murid-muridnya juga berjaga-jaga bersama dia. Dia ingin kebersamaan. Ya. Oleh sebab itu biarlah kita mau dengan tema ini bersama dalam doa. Itu boleh kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, ada satu kesatuan hati di dalam kita. Pengurus sekarang lebih mementingkan bersama dalam doa. Kerasa nggak bedanya? Saya baru nggak. Mana laporan doanya? Ya, kenapa nggak doa? Sekarang pengurus sekarang, silakan. Kami ada doa. Silakan ikut doa. Karena kami tahu, kami yakin. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap partner pasti akan berdoa untuk Mission Care. Wadah kita. Tanpa diminta. Inilah yang menjadi tekanan buat pengurus. Bersama dalam doa. Dimanapun Anda berada, berdoalah untuk Mission Care. Itu yang Tuhan mau. Karena dengan kita berdoa, bersama dalam doa, kita mencerminkan tubuh Yesus yang saling mendukung dalam doa. Ya, jadi ketika kita berdoa, yang dilihat oleh Tuhan adalah sikap hati. Ketika orang berdoa bersama, bisa saja itu hanya menjadi sebuah liturgi, rutinitas yang akhirnya tidak ada kuasa apa-apa. Seorang berkata, kalau engkau mau hasil yang besar, tapi melakukan hal-halnya seperti biasa, itu tidak mungkin menghasilkan hal yang besar. Mau ada perubahan, lakukan hal yang besar itu dengan cara yang berbeda. Kembali, satukan hati kita bersama dalam doa, maka kita akan menjadi kesatuan dalam kasih. Kita bisa bersatu dalam kasih. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Yesus sendiri adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih. Dan kita adalah cermin Allah yang adalah kasih. Untuk bisa bersatu dalam kasih, mari kita bersama dalam doa. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku rindu orang-orangku atau semua murid-murid dan semua orang setelah murid-murid Tuhan Yesus, berarti kita ini. Di dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa khusus untuk kesatuan kasih. Bisa bersatu seperti aku bersatu dengan engkau. Itulah kerinduan Tuhan, wujudkan itu. Mari kita bersama dalam doa. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang nanti lama. Saya serahkan kembali kepada Pak Sadah ya. Tuhan